Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang topeng laki-laki. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang rupanya kalau kita jumpai orang-orang di sekeliling kita, atau bahkan kalau kita melihat diri kita sendiri, ada banyak hal yang menutupi keadaan diri kita sebenarnya, gitu Pak Paul. Sehingga orang sulit menebak siapa sebenarnya kita, dan kita pun sulit menerka apa yang ada di dalam diri seseorang yang kita hadapi itu Pak Paul. Nah, apakah hal-hal seperti ini memang sudah menjadi lazim, menjadi sesuatu ya memang harus seperti itu, atau bagaimana Pak Paul? Pada dasarnya kita ini kan nggak bisa hidup terlepas dari tuntutan atau pengharapan lingkungan Pak Gunawan. Jadi ya untuk dapat ya diterima, untuk dapat kita ini berkiprah dalam bermasyarakat, maka perlulah kita ini mempelajari ya, dan juga mencoba untuk memenuhi apa tuh yang dituntut oleh lingkungan atau orang di sekitar kita. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah adalah kalau siapakah diri kita yang sebenarnya nggak sama dengan apa yang sebetulnya dituntut oleh lingkungan terhadap diri kita. Bila jaraknya terlalu besar antara diri kita yang sesungguhnya dan apa yang diharapkan oleh lingkungan, maka ya saya ini menggunakan istilah akhirnya itu kita menggunakan topeng. Ya, supaya kita akhirnya bisa diterima oleh lingkungan kita. Misalnya sebagai contoh, kita ini sebetulnya nih tidak menyukai olahraga tertentu, misalnya sajalah sepak bola, karena kita memang yang nggak nyaman dengan sentuhan, kontak-kontak fisik dalam bermain sepak bola. Nah, tapi misalnya kita dibesarkan dalam lingkungan di mana semua orang-orang yang bermain sepak bola itu tuh ya mengharapkan kita juga bermain sepak bola, karena lingkungan kita adalah seperti itu, apalagi dikaitkan dengan kelaki-lakian. Nah, misalkan kita itu nggak bisa ya dan nggak menyukai sepak bola, tapi di lingkungan itu untuk menjadi seorang laki-laki seolah-olah itulah yang dituntut, maka ya kita kalau mau diterima oleh lingkungan kita terpaksa bermain juga. Nah, masalahnya adalah kalau kita itu memang enggak menikmatinya, tapi kita terpaksa melakukannya, akhirnya kita ya jadinya ya menggunakan topeng itu supaya bisa diterima oleh lingkungan. Kalau makin banyak topeng-topeng yang kita pakai, nah udah tentu ini nantinya membuat hidup kita itu merana. Kita nggak bisa lagi tuh hidup dengan bebas menjadi diri kita apa adanya. Sebab siapa diri kita dan apa yang kita tampilkan di luar sesuai dengan tuntutan nggak sama. Tetapi apakah seseorang itu harus menuruti tuntutan-tuntutan yang datang dari luar seperti itu, Pak? Sudah tentu akan ada hal-hal yang kita tolak, kita itu menyadari kita bukanlah itu, sehingga ya udah kita katakan, ya udah terserah kamu terima saya, baik nggak terima saya juga oke. Namun sudah tentu dalam lingkungan kita ini seyogianya lah memenuhi kebanyakan dari tuntutan itu. Kalau kita terlalu sedikit memenuhinya, jadi jaraknya itu terlalu besar, nggak bisa enggak ya lingkungan itu akan sukar menerima kita. Sebagai contoh misalnya kebalikannya lagi, seorang wanita yang hidup dalam lingkungan di mana yang ditekankan adalah berperilaku secara feminin. Tapi kebetulan si perempuan ini tidak terlalu feminin, sehingga dia akhirnya tuh ya menunjukkan sikap-sikap seperti tomboy. Nah, bisa jadi karena lingkungannya menuntut seorang wanita seharusnya lah bersikap seperti yang diharapkan mereka itu sangat feminin, maka pada akhirnya dia akan mendapatkan penolakan dari lingkungan. Sebab dianggap dia itu tuh nggak sama dengan yang mereka harapkan. Jadi sekali lagi, sedapatnya memang kita memenuhi, namun kalau kita memang nggak bisa memenuhinya ya seharusnya kita juga bisa menerimanya dan mengakuinya. Namun kalau terlalu banyak hal-hal yang dituntut tapi kita nggak bisa memenuhi, biasanya itu menjadi problem. Nah, sekarang secara spesifik kita sebagai kaum pria gitu Pak Paul ya. Nah, biasanya
topeng apa itu yang kita gunakan itu Pak Bos? Saya hanya akan menggunakan satu saja untuk mudahnya, yaitu topeng kuat. Nah, nanti dalam topeng kuat ini nih kita akan melihat beberapa hal yang termaktub di dalamnya. Jadi topeng kuat yang saya maksud di sini dapat dibagi sekurang-kurangnya dalam 4 pengertian Pak Gunawan. Yang pertama adalah tidak mudah dipengaruhi emosi, dan yang kedua tidak mudah menyerah dalam kesulitan, dan yang ketiga tidak takut menghadapi bahaya, dan yang keempat tidak lepas kendali. Nah, jadi ya kita ini bisa melihat sebenarnya bahwa keempat tuntutan ini untuk menjadi kuat, pribadi yang kuat ya, sebetulnya merupakan 4 karakter yang baik ya, bukannya sesuatu yang enggak baik-baik. Namun nanti kita akan lihat dalam perjalanannya, maka keempat karakter ini yang membangun kepribadian yang kuat yang diharapkan oleh lingkungan terhadap pria, seringkali itu berkembang akhirnya ke arah yang tidak sehat dan justru menjadi masalah buat kita. Nah, bahwa pria itu dianggap kuat, itu kan memang sudah dari asalnya memang pria diciptakan lebih kuat secara fisik dibandingkan dengan wanita, Pak. Tanpa kita menutup-nutupi aslinya pun memang kaum pria kan lebih kuat itu dari wanita, Pak. Nah, dalam kenyataannya sebetulnya tuh aspek kuat secara fisik hanyalah ya bagian kecil dari pengharapan akan pria itu seharusnya kuat. Jadi waktu kita membayangkan pria itu kuat, sebetulnya ya sedikit sekali lah kita akan asosiasikan itu dengan kekuatan fisik. Biasanya tuh kalau kita berkata pria itu seharusnya kuat, kita itu nggak terlalu membicarakan kekuatan fisik, melainkan kekuatan-kekuatan yang lebih bersifat karakter atau moralnya. Nah, jadi inilah yang memang perlu dibentuk dalam diri seseorang. Kekuatan fisik adalah sesuatu yang dia sudah terima sejak lahir. Tapi kekuatan-kekuatan dalam hal karakter yang tadi telah saya bahas, itu memang sesuatu yang mesti dibangun oleh seorang pria. Ya, dalam hal ini apa misalnya itu, Bapak? Jadi misalnya yang pertama tadi saya sudah singgung, pribadi yang kuat adalah pribadi yang tidak mudah dipengaruhi emosi. Nah, sudah tentu ini adalah sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu yang buruk ya. Namun seringkali, ini berubah menjadi tidak beremosi sama sekali. Seharusnya kan hanya tidak mudah dipengaruhi oleh emosi, tapi pada kenyataannya seringkali itu pria itu bukan hanya tidak mudah dipengaruhi emosi, malahan tidak beremosi sama sekali. Nah, kita kan tahu sebetulnya tuh mustahil kita ini manusia tidak beremosi sama sekali. Jadi yang sesungguhnya terjadi adalah kita bukannya tidak beremosi sama sekali, melainkan kita menyangkal perasaan atau emosi yang ada. Nah, saya kira ini nih yang sering dilakukan oleh laki-laki, Pak Gunawan. Jadi kita ini sebetulnya punya emosi, tapi karena tidak mau dipengaruhi oleh emosi dan kita akhirnya tidak mau sama sekali beremosi, kebanyakan kita laki-laki itu menyangkal keberadaan perasaan atau emosi kita. Nah, akibatnya apa, Bapak? Nah, misalnya yang pertama adalah sebagai akibat penyangkalan ini lama-kelamaan laki-laki mengalami kesukaran bukan saja mengenali ya dan menghayati perasaannya sendiri, tapi juga mengenali dan menghayati perasaan orang lain. Nah, pada akhirnya laki-laki mengalami yang saya sebut ketumpulan emosional dan sulit mengerti perasaan orang lain. Nah, ini nih dampak yang pertamanya. Iya. Sedang dampak yang lain? Yang berikut adalah dampak dari ketumpulan emosional adalah karena kita ini tidak dapat mengenali dan menghayati berbagai perasaan. Seringkali semua perasaan mengerucut menjadi satu perasaan, yaitu kemarahan. Nah, ini nih yang biasanya nih laki-laki kenal nih ya. Tidak heran pada umumnya laki-laki mempunyai masalah dengan kemarahan. Sebab perasaan-perasaan yang lain itu enggak terlalu bisa disadarinya. Hanya kemarahan lah yang lebih bisa disadari oleh laki-laki. Ya, karena semua perasaan diikat menjadi satu dan semua perasaan ditumpuk menjadi gunung perasaan, yaitu gunung kemarahan. Jadi akhirnya yang sering muncul dari laki-laki adalah
kemarahan saja. Ya mungkin karena memang kita tidak tahu lagi cara bagaimana mengungkapkan emosi kita selain kemarahan itu, Pak. Betul sekali. Jadi karena memang ketumbuhan emosional itu akhirnya ya kita itu nggak begitu bisa ya mengenali perasaan-perasaan, apalagi mengungkapkannya. Jadi akhirnya bertumpuk dan waktu keluar biasanya keluarnya hanya dalam bentuk kemarahan. Ya. Apakah ada dampak yang lain, Pak? Dampak yang berikut adalah sebaliknya dari yang tadi. Oleh karena tidak mudah mengenali dan menghayati perasaan, serta tidak ingin marah, karena kita ini sadar ya, orang nggak suka lah kita marah. Maka laki-laki cenderung menarik diri dari situasi yang bermuatan emosi. Nah, dengan kata lain akhirnya daripada marah, daripada mengeluarkan emosi, akhirnya laki-laki menutup diri. Seperti batu yang dilempar ke kolam, laki-laki cenderung tenggelam di dalam dirinya sewaktu berhadapan dengan emosi. Ya, kalau Pak Paul katakan ini merupakan ketumpulan emosi, apakah ketumpulan ini sebenarnya bisa diperbaiki? Artinya ditajamkan kembali emosi ini, Pak Paul? Saya kira bisa ya. Makanya penting ya untuk kita ini mengembangkan karakter tidak mudah dipengaruhi emosi secara benar. Yaitu bukan menyangkal perasaan, melainkan mengenali, menghayati, dan mengelolanya. Jadi kita laki-laki ini perlu memaksa diri ya untuk mengenali apa sih yang kita rasakan. Terus kemudian membiarkan diri kita merasakannya atau menghayatinya. Nah setelah itu belajar mengelolanya, artinya belajar mengaturnya. Emosi yang dikelola justru cenderung lebih terkendali dan dapat menjadi aset buat laki-laki dalam berelasi ya. Karena dia lebih peka baik dengan perasaannya sendiri maupun dengan perasaan orang lain. Nah, jadi nasihat praktis saya adalah belajarlah mengungkapkan perasaan sewaktu perasaan itu masih dalam kadar yang lemah. Kita misalnya takut, kita misalnya sedih, kita misalnya kecewa. Nah, belajarlah untuk mengungkapkannya pada kadar yang rendah itu. Jangan tunggu sampai menjadi gunung emosi, kecewa berat, marah berat, ya. Sedihnya berat, jadi akhirnya tuh udah nggak terkendali lagi. Jadi cobalah belajar untuk mulai mengenali, menghayati, dan mengungkapkan serta mengelola emosi sewaktu emosi itu muncul dalam kadar yang rendah. Ya, pengertian emosi di sini juga termasuk yang sifatnya misalnya bersukacita dan sebagainya, Pak Paul. Itu kadang-kadang kaum pria juga berusaha untuk tidak terlalu menampilkan kegembiraan hatinya, gitu Pak Paul. Betul, sama semuanya. Jadi semuanya ada Pak Gunawan, termasuk memang kegembiraan itu juga ya. Makanya ya kadang-kadang tuh pria itu tuh waktu gembira karena nggak bisa mengungkapkannya dengan tepat, akhirnya mengungkapkannya dengan cara yang salah. Misalnya ada kecenderungan laki-laki lagi gembira, akhirnya melakukan hal-hal yang salah. Ya dia mabuk-mabukan lah, atau dia berjudi lah. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh pria suatu gembira yang justru menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nah, jadi memang penting buat pria belajar mengelola perasaan itu sejak awal. Pengertian yang lain tentang topeng kuat ini apa, Pak Paul? Selain dari tadi ya, yaitu tidak mudah dipengaruhi emosi, tapi akhirnya terselewengkan menjadi menyangkali emosi. Yang berikut adalah tidak mudah menyerah dalam kesulitan. Nah, ini kan adalah pertanda kekuatannya pria juga ya, tidak mudah menyerah dalam kesulitan. Ini adalah karakter yang baik. Namun, dalam perkembangannya acap kali karakter ini berubah menjadi tidak mudah mengakui kekalahan. Sebab kata menyerah, tidak mudah menyerah dalam kesulitan, kata menyerah itu tuh dianggap sebagai kekalahan. Dan inilah yang dicoba untuk dihindari dengan berbagai cara, gitu. Misalnya orang menghindarinya dengan cara seperti apa? Misalnya begini ya, karena kita ini tidak mudah mengakui kekalahan, maka kita ini akhirnya mengembangkan ego. Ego itu menjadi keras. Makin sering kita tidak bersedia mengakui kekalahan, berarti makin bertumbuh dan kaku ego kita. Sebagai akibatnya, makin sukar laki-laki mengakui kesalahannya karena egonya itu makin mengeras. Alhasil laki-laki cenderung menganggap diri benar karena ego itu nggak mau ngaku salah atau kalah, jadi
selalu anggap diri benar dan merasa malu kalau dia harus mengakui bahwa dia itu salah. Itu sebabnya laki-laki, ya meskipun perempuan juga bisa mempunyai masalah yang sama, tapi saya kira lebih umum, laki-laki itu sukar meminta maaf. Kalau mau meminta maaf itu tuh, waduh, dia harus bergumul sekali. Mungkin ya menurut saya, sebetulnya laki-laki itu sih tidak terlalu mementingkan kemenangan. Enggak semua laki-laki itu tuh pokoknya mesti menang. Enggak. Tapi saya kira masalah yang lebih utamanya adalah laki-laki sukar menerima kekalahan. Enggak apa-apa lah, enggak masalah, asal jangan kalah. Kalau kalah itu tuh rasanya susah sekali untuk ditelan oleh laki-laki. Karena akhirnya ya ego itu tidak mudah mengakui kekalahan. Iya, memang hal ini seringkali terjadi dan menjadi pengalaman kita mungkin Pak Pol ya. Nah, dampak yang lain apa Pak Pol? Dampak yang lain adalah karena tidak mudah mengakui kekalahan itu, ada kalanya laki-laki bersikap tidak realistik dan cenderung bersikap optimistik secara berlebihan. Misalnya apa? Saya bisa bayangkan ini ya, saya ingat kita bisa melihat jelas, terutama waktu laki-laki tengah berusaha mengegolkan rencana usahanya. Bukankah semuanya menjadi begitu mudah ya kalau laki-laki itu ada rencana usaha, waduh, dia akan kemas semuanya dalam bingkai yang begitu positif dan optimis ya. Mau pokoknya pasti menguntungkan lah dan sebagainya. Sangat nggak realistik, jadi kadang-kadangnya optimistiknya berlebihan. Singkat kata, nah masalahnya kan begini, bukankah belum tentu ini akan terjadi seperti yang dikatakannya. Nah, jadi dampak dari kesukarannya mengakui kekalahan adalah menyempitnya pandangan akan keterbatasan dirinya. Begitu mau mengegolkan usahanya, keterbatasan dirinya itu tuh nggak dilihat dah. Pokoknya dia akan sanggup lah, dia akan bisa inilah, akan bisa itulah. Nah, ini nih sebetulnya jadinya dampak sampingan dari tidak mudah mengakui kekalahan. Iya, tetapi kan memang kaum pria ini lebih banyak membuat rencana gitu Pak Pol. Jadi artinya itu segala sesuatu itu sudah direncanakan dan dia hampir pasti bisa mencapai apa yang diinginkan itu Pak Pol. Nah, tentu kalau memang dia bisa memperhitungkan semuanya dengan masak, nah nggak apa-apa ya. Namun ada kecenderungan memang laki-laki itu nggak melihat, nggak memikirkan dengan masak. Pokoknya yang penting adalah dia bisa mengegolkan rencananya itu. Sehingga nggak lagi realistik. Terlalu optimistik secara berlebihan. Nah, ini akhirnya menjadi masalah yang besar. Itu berkaitan dengan kebanggaan diri ya Pak Pol ya? Saya kira iya, dia nggak bisa melihat dirinya itu tuh kalah. Nggak bisa itu. Jadi ya sebetulnya kan karakter yang baik yaitu tidak mudah menyerah dalam kesulitan. Tapi kadang-kadang jadinya nggak realistik. Karena nggak mau menyerah dalam kesulitan. Pokoknya yang penting jangan sampai kalah. Jadi apapun akan diusahakan. Akan misalnya nih ya, contohnya uang nggak ada pun dipinjem. Pokoknya minta sana sini lah. Supaya ya dapat dia mengugurkan rencana usahanya. Padahalnya berisiko tinggi sekali. Nah ini nih memang yang akhirnya menjadi masalah besar. Iya, apakah ada dampak yang lain Pak? Dampak yang ketiga adalah ada kalanya laki-laki terus mengulang kesalahan yang sama karena tidak cepat belajar dari kesalahan yang lama. Dengan kata lain, laki-laki sukar menerima teguran untuk berubah karena ya tidak mudah mengakui kekalahan itu. Jadi ya kalau harus terima teguran kan berarti harus mengakui bahwa dia itu salah. Nggak mau. Jadi akhirnya terus mengulang kesalahan yang sama. Jadi ini nih yang mesti kita waspadai. Ya memang ini sangat peka sekali, apalagi kalau teguran itu dilakukan di depan umum gitu Pak Pol. Ya. Dia akan merasa sangat terpukul, apalagi yang melakukan teguran itu adalah istrinya atau anaknya. Betul. Itu akan menjadi pukulan yang sangat telak buat dia. Betul. Jadi sekali lagi ya, siapapun yang harus menegur, apalagi kalau ini istrinya, ya memang istri itu harus peka ya dengan hal ego. Ya hal laki-laki ini nih adalah egonya memang. Jadi kalau dia itu ya memojokkan si suami, ya meskipun dia tahu dia salah, si suami itu akan tetap menolak untuk mendengar masukan dari istrinya.
Ya, dalam hubungan dengan anggota keluarga yang lain itu Pak Pol, ini pengaruhnya apa Pak Pol? Wah, pengaruhnya memang sangat-sangat ini ya, sangat luas sekali Pak Gunawan. Misalnya tadi ya kita udah bicarakan tentang karakter yang pertama itu, yakni tentang tidak beremosi ya sama sekali, menyangkal perasaan ya. Nah ini sebetulnya ini berdampak sangat luas di dalam relasi dengan pasangan hidupnya. Misalnya, tidak heran ya cukup banyak istri yang mengeluhkan masalah, kok saya nggak dimengerti oleh suami saya, ya perasaan-perasaannya nggak bisa dipahami. Atau kita ini juga dengar keluhan istri tentang suaminya yang bermasalah dengan kemarahan, nggak bisa ngomong yang lain, nggak bisa ungkapkan perasaan yang lain, hanya bisanya mengeluarkan kemarahan. Atau kita juga mungkin pernah mendengar keluhan istri terhadap suami yang menarik diri, menutup diri, karena ya nggak bisa itu akhirnya berhadapan dengan situasi yang mengandung emosi. Nah, jadi sekali lagi ya ini berdampak juga tentang tidak mudah mengakui kekalahan. Nah, dalam relasi dengan istrinya sudah tentu ini menjadi duri ya. Berapa banyak kita mendengar keluhan istri, suami saya itu tuh nggak pernah mengakui kesalahan, nggak pernah minta maaf, atau ya kita mendengar keluhan istri tentang suami yang menghabiskan banyak uang karena salah perhitungan dalam berbisnis, tapi terus mengulang kesalahan yang sama, ya. Apalagi misalnya yang jatuh ke dalam dosa seksual, nggak setia, kok jatuh lagi. Nah, ini nih bagian dari karakter yang seharusnya positif tadi ya, yaitu kuat, tapi akhirnya tuh menimbulkan masalah karena memang ya laki-laki itu nggak mengembangkan karakter yang kuatnya itu secara positif. Tapi pengembangan karakter seperti ini kan sebenarnya harus dilakukan sejak anak-anak itu, sedini mungkin. Nah, padahal seringkali orang tua itu justru mengarahkan anak laki-lakinya untuk mempunyai sikap-sikap seperti itu. Misalnya untuk mengungkapkan emosi, kan memang tidak diajarkan oleh orang tua kita kebanyakan Pak Bos. Atau tidak boleh kalah itu sejak kecil pun sudah di kita itu ditanamkan tidak boleh kalah gitu Pak Bos. Ya, maka terpulang memang pada apa yang dilihat oleh si anak pada masa kecil ya. Kalau misalkan si anak melihat si ayah kok bisa meminta maaf pada ibu waktu salah, waktu dia melihat si ayah kok bisa meneteskan air mata sewaktu sedih, waktu si ayah bisa mengakui kesalahannya dan kekalahannya. Nah, hal-hal itu menjadi memang pelajaran yang sangat-sangat berguna. Karena si anak akan melihat, oh nggak apa-apa ya. Oh, berarti kalau saya pun nanti ya meneteskan air mata, menangis, ya nggak apa-apa. Waktu saya itu kok jadinya kalah, saya nggak bisa menang, juga nggak apa-apa. Oh, jadi waktu dia melihat semua itu, dia pun akhirnya membolehkan dirinya itu mengakui semua itu. Nah, ini yang lebih sehat. Daripada memaksakan diri untuk, tidak mudah dipengaruhi emosi, padahalnya ada emosi yang memang harus dihayati. Nah, daripada menyangkal, lebih baik justru akui. Ya, memang saya lagi merasa begini. Tapi ya udah, saya akan coba jalan lagi. Ya, jadi jangan sampai kita ini menyangkalinya. Lebih baik udah akui, nggak apa-apa. Terus tentang tidak mudah menyerah, karena dituntut harus berani, harus jangan sampai menyerah. Tapi akhirnya nggak lagi realistik, membabi buta. Nah, lebih baik ya udahlah, memang kita lihat kok nggak bisa lagi terus, kita harus berkata ya cukup, saya stop di sini. Ya udah dah, saya harus mengakui saya keliru, jalan yang saya anggap benar ini ternyata salah. Nah, justru kalau si anak melihat orang tuanya kok bisa dia mengakui semua itu, dia pun akan belajar juga untuk mengakui keterbatasannya. Ya, ada satu peristiwa menarik beberapa hari yang lalu yang saya saksikan sendiri Pak Boleh. Ketika orang tua itu meneteskan air mata, saya rasa ini cucunya, bukan anaknya, karena jarak usia mereka juga agak terlalu jauh. Si cucu ini malah mentertawakan kakeknya yang, loh kok kakek menangis gitu loh Pak. Dan rupanya tidak ada penjelasan dari kakeknya sehingga ya berhenti sampai di situ. Kakeknya hanya mengusap matanya, air matanya gitu. Dan cucunya juga mentertawakan itu gitu Pak. Nah, jadi itu sebetulnya adalah sebuah kesempatan buat si kakek
memberikan pelajaran kepada cucunya bahwa, nak, waktu kita sedih, kita ini meneteskan air mata. Itu adalah hal yang normal dan yang seharusnya. Waktu kita senang, kita tertawa. Itu juga adalah hal yang seharusnya dan yang wajar. Jadi kita mengajarkan kepada anak atau cucu kita bahwa memanglah ini yang benar. Nah, kekuatan pria justru nampak dari semua ini. Sebab enggak berarti waktu kita mengaku kita sedih, kita itu lemah. Enggak. Waktu kita meneteskan air mata, enggak berarti kita juga lemah. Enggak. Ya. Waktu Tuhan Yesus harus membangkitkan Lazarus, dia kehilangan sahabatnya, dia sedih, dan dia juga meneteskan air mata. Jadi normal. Makanya firman Tuhan berkata, ya menangislah dengan yang menangis, bersukacitalah juga dengan yang bersukacita. Jadi Tuhan nggak mau kita itu menyangkali keberadaan emosi kita. Ya, jadi seringkali pengertian kita tentang pria yang kuat ini berbeda dengan pengertian yang sebenarnya, Pak Paul. Dan dalam hal ini apa yang firman Tuhan katakan, Pak Paul? Di Amsal pasal 24 ayat 5, firman Tuhan berkata, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jadi firman Tuhan di sini sekali lagi menegaskan kekuatan itu bukan pada kekuatan fisik ya, tapi pada kekuatan jiwa seseorang. Nah, ini nih yang perlu kita bangun bersama. Ya, bukan dengan jalan menyangkali perasaan, bukan dengan jalan menjadi nggak realistik dengan keterbatasan diri, tapi ya berani mengakui diri apa adanya, namun kita bersandar kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan hikmat bagaimana kita seharusnya melangkah. Iya, tadi di awal perbincangan ini Pak Paul katakan sebenarnya ada 4 pengertian berkenaan dengan topeng laki-laki kuat ini. Dan kita baru membicarakan 2 saja Pak Paul. Berarti kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Dan kita berharap para pendengar kita juga akan bisa mengikuti perbincangan yang akan datang. Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini. Sama-sama. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara